Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan kepada kita dan kebaikannya yang Allah catatkan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini dalam forum yang mulia, yakni majelis ilmu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap istiqamah melaksanakan amal saleh, mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan dan terus mendampingi ilmu dan amalan soleh tersebut dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dalam tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala, yang pada pertemuan lalu sudah kita bahas pada ayat 167 ya. 167. Kali ini kita akan melanjutkan pada ayat 168. Awali itu kita 70 ya, 170. Wa idza qila lahum ittabi'u. Hai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami, padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Baik. Jazakallahu khairan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Secara umum ayat ke-168, 169 dan selanjutnya ini berbicara tentang khitabullah, yakni perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia secara umumnya, baik mukmin maupun kafir, agar mereka mengkonsumsi yang halal lagi baik yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari makanan-makanan yang ada di bumi. Pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga melarang agar sebelumnya berbicara tentang makanan atau konsumsi, sehingga kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti langkah-langkah syaitan ini dalam hal konsumsi makanan. Yang ketiga, di ayat yang 170 ya, 170 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya meskipun Allah sudah memerintahkan orang mukmin, orang kafir supaya mengkonsumsi yang halal lagi baik, Allah juga menyuruh mereka untuk tidak mengikuti jalan syaitan,
tetap ada orang-orang yang membangkang. Ada orang-orang dari hamba Allah ini yang tidak mau menuruti perintah Allah, akan tetapi menuruti perintah bapak-bapak dan nenek moyang mereka yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, sebelum kita membahas lebih rinci ayat-ayat ini, alangkah baiknya kita korelasikan dulu ya. Kita bahas sambungan kaitan ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya ya. Ketika kita melihat ayat-ayat sebelumnya, sebenarnya kita bisa melihat keterkaitan dengan ayat ini, dan utamanya ada di ayat 164 ya, karena pembahasan utama kita awalnya adalah tentang ajakan Allah Subhanahu wa taala agar manusia berpikir bahwasanya di antara nikmat Allah, penciptaan langit, penciptaan bumi ya, penciptaan pengadaan angin, penciptaan angin, peredaran siang dan malam, semua bentuk kenikmatan Allah Subhanahu wa taala ini agar manusia bisa berpikir. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala ajak kita kembali untuk merenungi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Merenungi nikmat Allah, kita diajak untuk berpikir dan untuk bersyukur kepada Allah, akhirnya kita menuruti perintah Allah. Makanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara bentuk nikmat adalah yang Allah berikan dari bumi, yang dihasilkan dari bumi. Allah sebutkan kata-kata ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi, wahai manusia makanlah apa yang ada di bumi. Yang kata-kata bumi ini sudah disebutkan di ayat ke-164, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ya. Nah, di dalam penciptaan langit dan bumi ini ya termasuk makanan-makanan yang dihasilkan dari bumi ya, ada nabati, ada hayawani dan lain-lain sebagainya. Ini bentuk kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang kita diajak oleh Allah untuk berpikir ya, semuanya untuk berpikir ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, wahai manusia, bukan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan, tapi redaksinya ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, hadza khitabun linnasi kullihim mu'minihim wa kafirihim. Ini itu adalah ajakan Allah, perintah Allah untuk seluruh manusia, mukminnya maupun kafirnya. Kenapa? Karena semua hamba Allah ini Allah ajak berpikir ya. Ini bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah itu meluas kepada seluruh makhluknya. Makanan yang halal dan makanan yang thayyib itu apakah hanya nikmat bagi orang mukmin saja? Enggak ya. Buktinya apa? Allah ajak ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tafsirannya orang mukmin, orang kafir masuk di dalamnya. Kenapa? Karena makanan halal dan makanan thayyib itu memang bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berikan makanan yang halal untuk mukmin dan orang kafir juga. Yang baik-baik itu adalah untuk hambanya. Maka di sini ya, baik orang mukmin, orang kafirnya, kita diminta oleh Allah untuk berpikir ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ada sisi unsur rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya, hikmah dari penciptaan bumi yang Allah ciptakan ini mengeluarkan makanan-makanan dan ini sebagainya ya. Ini kalau dari segi keterkaitan ayat ya, keterkaitan ayat. Namun kalau dari segi asbabun nuzul ya, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ya, disebutkan dalam
tafsir Ruhul Ma'ani karya Al-Imam Al-Alusi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya ayat ini 168 ini turun berkenaan dengan orang-orang di zaman Nabi, Bani Thaqif, yang ada di Bani Thaqif, Bani Amir bin Sa'sa'ah dan Bani Mudlij, yang mana orang-orang di kabilah tersebut ini mereka mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan mereka di sini mengharamkan ham, wasilah, ada bahirah, yang mana itu semuanya adalah jenis-jenis unta sebenarnya. Jadi kisahnya orang-orang yang ada di kabilah Bani Thaqif, Bani Amir bin Sa'sa'ah dan Bani Mudlij ini, itu ada yang mengharamkan jenis-jenis unta tertentu. Misalnya jenis unta jantan yang sudah membuahi betinanya 10 kali, kalau sudah 10 kali berhasil membuahi betina, maka yang ke-11 tidak boleh dimakan ya, jantannya tidak boleh dimakan. Ada yang namanya saibah. Saibah itu jenis unta yang dibebaskan, dia dibebaskan makan sebagaimana gembalaan seperti itu, kemudian diperuntukkan untuk berhala ya, akhirnya diperuntukkan untuk berhala. Secara zat untanya sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan ya, karena unta halal begitu. Nah, berdasarkan peristiwa-peristiwa ini turunlah ayat seperti ini, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membungkam atau membantah pemikiran mereka ini yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah apa yang ada di bumi ini halalan, yang halal, thayyibah, lagi thayyib ya, lagi thayyib. Imam As-Sa'di berkata, famtanna alaihim bi an amarahum an ya'kulu min jami'i ma fil ard. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia, memerintahkan kepada hambanya memakan seluruh apa yang ada di bumi, min hubub wa thimar wa fawakih wa hayawanat, mulai dari biji-bijian, mulai dari buah-buahan, sayur-sayuran, hingga hewan-hewan. Syaratnya 2, halata kauniha halan. Syaratnya 2, yang pertama adalah kondisinya halal. Kata Imam As-Sa'di, halal di sini ditafsirkan oleh beliau, ay muhallalan lakum tanah. Yang pertama, jadi tafsir daripada halal itu yang pertama, halal untuk dimakan. Laisa bi ghasab wala sariqah, bukan hasil ghasab ya, bukan hasil ghasab. Ghasab itu menguasai sesuatu tanpa hak atau tanpa izin, terang-terangan ya. Kalau mencuri kan enggak. Wala sariqah, dan tidak pula dengan cara mencuri. Kalau mencuri kan sembunyi-sembunyi. Kalau ghasab, ini apa namanya, bisa jadi terang-terangan ya, ya. Merampok termasuk diantaranya ya. Ada temannya makan, diambil saja tanpa salah begitu ya, begitu. Itu ghasab itu. Itu kan dinamakan mencuri ya enggak juga itu. Menguasai tanpa hak. Wala muhassalan bi muamalah. Kemudian ciri yang kedua selain halal dari segi makanannya, wala muhassalan bi muamalatin muharramah au ala wajhin muharram. Makanan itu tidak didapat dengan cara yang haram atau usaha yang haram. Ya, jadi maksudnya halal di situ halal dari segi zatnya, yang pertama boleh dimakan. Yang kedua, tidak didapat dengan cara atau usaha yang haram, muamalah yang haram. Ya, ya sama contohnya
makanan halal tapi didapat dengan cara mencuri, cara merampok, cara riba dan lain-lain sebagainya. Ya. Ini nanti akan menjadi tidak halal. Ya, tidak halal. Jadi catatannya halal, muhallalan di situ adalah secara zatnya halal, kemudian secara caranya juga halal. Ya. Halal. Thayyiban, lagi thayyib. Apa makna thayyib di sini? Beliau berkata, laisa bi khabithin. Thayyib itu yang diterjemahkan tadi baik ya. Baik. Itu maksudnya adalah laisa bi khabith. Bukan makanan yang buruk atau jelek ya. Seperti al-maitah, bangkai, waddam, darah, walahmil khinzir, dan daging babi, wal khaba'ith kulliha, dan makanan-makanan buruk yang lainnya ya. Jadi makanan-makanan yang buruk, kotor ya, dan tidak baik bagi manusia. Makanya Imam At-Tantawi ya, Imam At-Tantawi dalam menafsirkan ayat ini, kata at-thayyib di sini beliau mengatakan laisa fihi dhararun ala bani Adam. Jadi yang dimaksud thayyib itu adalah makanan yang tidak menimbulkan bahaya kepada anak manusia, pada manusia, bagi tubuh manusia ya. Dan ini bervariasi sesuai dengan tubuh manusia sendiri, subjektif begitu. Selain halal juga harus thayyib, karena ada makanan yang halal tapi secara subjektif ya, bagi orang tertentu laisa bithayyib, tidak baik ya. Contoh orang yang punya penyakit tertentu kemudian asam urat biasanya apa? Halangannya apa? Sate ya. Atau darah tinggi ya. Darah tinggi kemudian makan daging sate kambing luar biasa, swaya ya sini. Sehingga menimbulkan dharar, bahaya baginya. Begitu. Ya, contohnya seperti itu ya, yang thayyib. Nah, ini semuanya hamba Allah baik mukmin maupun kafir diminta oleh Allah sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan makanan yang halal lagi thayyib ini ya, halal lagi thayyib. Dan itu ciri-ciri hamba yang memang betul-betul memperhatikan kemaslahatan dirinya. Makanya jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, betul-betul hendaknya ini kita perhatikan urusan makan ya, urusan makan ya. Karena urusan makan ini nanti akan mempengaruhi hal-hal yang lain ya, banyak mempengaruhi hal-hal yang lainnya ya. Termasuk diantaranya adalah mempengaruhi amalan-amalan kita, aktivitas amalan kita, amalan soleh kita ya. Kalau makanannya terjaga halalnya, kemudian terjaga kebaikannya, insya Allah maslahat ya dari syariat yang Allah tetapkan ini akan kita dapatkan. Karena syariat Allah isinya maslahat semua ya. Allah tetapkan yang halal, Allah juga tetapkan yang baik. Wal khaba'ithhi kulliyah, dan segala jenis makanan yang buruk. Fa fi hadhil ayat dalilun ala anna al-asla fil a'yan al-ibahah. Kata Imam As-Sa'di, hal ini menunjukkan bahwasannya di antara bentuk rahmat Allah adalah hukum asal, ada kaidah hukum asal dari segala sesuatu itu mubah ya, itu mubah. Kenapa? Karena Allah memerintahkan ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wahai manusia makanlah apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Allah perintahkan makanlah selama itu halal dan baik, maka itu mubah ya. Dari ayat ini para ulama di antara Syekh As-Sa'di menyebutkan timbul satu kaidah dari kaidah-kaidah fikih, namanya al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu
Termasuk dalam hal ini adalah makanan al-ibahah, yaitu mubah. Kalau hukum asal sesuatu termasuk makanan di sini adalah mubah, maka ketika kita menemukan sesuatu yang ditanyakan bukan apakah ini halal atau enggak, tapi yang ditanyakan adalah apakah ada dalil yang mengharamkan atau enggak, gitu. Apakah ada dalil yang mengharamkan atau enggak? Karena hukum asal sesuatu adalah mubah, ya. Kecuali kalau yang jelas-jelas dia makanan tersimpan, ya. Oh, ini punya makanan, punya siapa? Wal aslu fil asya'al ibahah, gitu. Makanan ternyata punya orang, ya. Itu bedalah, seperti itu, mahalnya beda. Maksudnya di sini adalah yang Allah tetapkan di bumi, Allah ciptakan di bumi, yang itu bisa dimakan, ya, selama halal dan thayyib, ya, tidak ada yang melarang, tidak ada dalil yang mengharamkan, itu mubah, begitu. Al aslu fil asya al ibahah aklan wa intifa'an, baik itu mengkonsumsinya dengan memasukkannya ke tubuh atau memanfaatkannya, ya, dimanfaatkan untuk amal dan lain sebagainya. Annal asla fil a'yan al ibahah. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ini kan salah satu bentuk rahmat Allah juga, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya itu, ya, juga menfirmankan, dan itu untuk umum bagi manusia. Contohnya dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kalian lihat Allah itu sudah memperuntukkan bagi kalian, menundukkan bagi kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, ya, sebagai bentuk rahmat bagi kita semuanya. Jadi memang bumi ini diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan manusia, ya. Di antaranya adalah untuk menghidupi tubuh kita ini. Wa amal muharram nau'ani, sedangkan yang haram itu ada dua jenis. Tadi kan yang bahas yang halal, ya. Amal muharram nau'ani, yang haram itu ada dua jenis. Muharram li dzatih, yaitu muharram dari segi zatnya, ya, zatnya haram. Wa muharram lima uridzalahu, dan muharram dia haram karena faktor eksternal, faktor yang lain, bukan dari segi zatnya. Zatnya halal, tapi karena faktor didapatkan dengan mencuri misalkan, maka jadi haram, ya. Ini yang namanya haram, ya. Wa huwal muharram li ta'alluqi haqqillah, dan yang haram dari segi eksternal, faktor eksternal ini itu kadang-kadang berkaitan haramnya itu karena menyangkut hak Allah, ya, menyangkut hak Allah, au haqqi ibadih, atau menyangkut hak manusia, ya. Jadi yang haram tadi apa? Yang haram yang pertama dari segi zatnya, ada babi, ada anjing dan lain sebagainya, haram, darah. Ada yang dari segi caranya, ya, faktor eksternal. Nah, cara di sini kata Imam Az-Sa'di itu kadang-kadang haramnya itu karena berkaitan melanggar hak Allah atau berkaitan melanggar hak manusia. Kalau melanggar hak manusia, ya tadi, itu milik orang lain, hak orang lain kita ambil dengan paksa tanpa izin. Kalau melanggar hak Allah, ya, contohnya makanan di situ ada hak Allah, misalkan, ya, dia seperti menyembelih ayam misalkan, ya, menyembelih ayam, di sana harus menyebutkan asma Allah, ya, ismullah, yudhkaru fiha asmullah, kambing dan sebagainya. Ternyata di situ disebutkan nama-nama selain Allah, ya, nama-nama selain Allah, maka hukumnya tidak halal, ya. Nah, ini yang contohnya berkaitan dengan haqqullah, ya. Tayyib. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi, dari apa yang ada di bumi selama itu halal, yang halal lagi baik.
Baik, kita baca lagi Imam As-Sa'di ini karena di sini ada banyak faedah. Wa fihi dalilun ala anna al-akla biqadari ma yuqimul badaniyah wajib. Dan ini perintah Allah ini menunjukkan bahwasanya mengkonsumsi makanan sekadar yang membuat tubuh kita itu tegak, artinya tidak sakit, hukumnya wajib. Ya'thamu tarikuhu, yang kalau ditinggalkan maka pelakunya berdosa. Lidzahiril amr, karena perintah Allah jelas. Jadi Imam As-Sa'di beliau memberikan catatan, ya ayuhan nasu kulu, wahai manusia, makanlah. Kata kulu yang fi'il amr itu juga menunjukkan perintah. Kalau perintah Allah ini dilanggar, kata Imam Sa'di, ya tamu tarikuhu, pelakunya bisa berdosa. Artinya apa? Kita tegak, ya, itu wajib, ya, wajib. Jadi kalau kita melalaikan makan tanpa alasan apapun, bukan karena nggak punya makanan, tapi kan tanpa alasan apapun, kata Imam As-Sa'di, ya tamu tarikuhu, itu sudah melalaikan hak dirinya sebagai manusia dan hak Allah, ya, meninggalkan makanan sampai dia sakit, ya. Maka ini juga salah satu bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tamu tariku wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, ya. Jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, ya. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, melarang kita dari mengikuti langkah-langkah syaitan ini, berarti kita mengambil waspada, ya, mengambil waspada. Larangan Allah untuk mengikuti langkah syaitan ini terletak setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk makan yang halal lagi baik. Apa maknanya? Di antara faedahnya adalah berarti di antara pintu setan yang banyak, ya, pintu setan yang menjadi celah, ya, dan banyak dilanggar, ya, banyak dilakukan oleh manusia, diantaranya adalah dalam hal makanan dan minuman, ya, yang halal dan baik ini. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul tekankan wala tattabi'u khutuwati syaiton. Setelah Allah jelaskan makanan yang halal dan thayyib, artinya apa? Betul-betul jangan sampai kita makan haram, ya, makan yang haram. Karena makanan haram itu dorornya luar biasa, ya. Kita tidak 1-2 kali lah, ya, tidak 1-2 kali mendengar cerita bagaimana keluarga itu bobrok, ya, jadi hancur gara-gara makanan haram. Bagaimana tatanan suami istri itu hancur gara-gara makanan haram. Anak bedugal, muncul bedugalnya gara-gara makanan haram. Tapi Masya Allah, ada orang tua yang sedikit demi sedikit ekonominya halal, tertatih-tatih jungkir balik nyari nafkah, tapi itu halal, anaknya soleh luar biasa, ya. Sering kita dapati fenomena seperti ini. Ini itu pengaruhnya luar biasa. Nah, salah satu jerat syaitan untuk menjerumuskan hamba kepada kesesatan-kesesatan yang lain adalah dimulai dari makanan yang haram dulu. Kalau makanan haram sudah masuk dalam kerongkongan, ya, itu mempengaruhi mental dan ruhiyahnya. Kalau ruhiyahnya sudah rusak, maka amalan-amalan yang lain akan rusak. Makanya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah disuguhi oleh salah satu budaknya itu sebuah makanan, ya, dia makan satu luapan makan itu, ya, sampai tenggorokan selesai. Kemudian Abu Bakar tanya, wahai budakku, dari mana engkau
dapatkan makanan ini. Kata budaknya, wahai Abu Bakar, saya membeli makanan ini dari uang saya yang dulu saya pakai simpenan dari hasil yang haram, dari hasil sihir perdukunan, ya. Dari hasil perdukunan, ya, jelas-jelas haram itu. Ketika itu Abu Bakar kemudian kaget, langsung ingin mengeluarkan makanan tadi dari kerongkongannya, tapi sudah terlanjur tertelan. Akhirnya beliau ini memasukkan jari telunjuknya, dimasukkan ke kerongkongannya sampai mutah, terkeluarkan semuanya. Apa kata beliau setelah itu? Kullu ma nabata min haramin fahuwa finnar. Setiap apa yang tumbuh dari hal haram fahuwa finnar, maka dia ada di dalam neraka. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram ada di dalam neraka. Nah, jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, dan begitu banyak dharar yang lainnya tidak diijabahinya dakwah oleh Allah. Doa kita terhalang untuk diijabahi oleh Allah, ya gara-gara makanan yang haram, ya. Jadi wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan ini dalam hal makanan utamanya, agar kalian adharatan yang lain. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah, kalau kita perhatikan siapa yang mengatakan innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kita, yang mengatakan adalah Allah. Kalau firman Allah ini benar atau tidak? Benar, nyata, ya. Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah hendaknya mengambil setan ini, langkah-langkah setan ini sebagai musuh yang nyata, benar-benar nyata. Artinya apa? Kalau Allah sudah menetapkan makanan yang halal, Allah sudah menetapkan makanan yang haram, kita anggap makanan yang haram ini adalah setan dan itu musuh saya. Sudah tahu benar-benar gitu, jangan diambil, ya. Karena ya, konsumsi kita ya cuma dua itu, kita menuruti perintah Allah atau kita mengikuti langkah syaitan. Innama ya'murukum bis-su'i wal fakhsya, karena setan itu hanyalah menyuruh kalian bis-su'i, dengan keburukan. Kata Imam As-Sa'di, as-su' asyarr alladhi yasu'u sahibahu. Su itu maksudnya adalah keburukan yang bisa mencemari, mempengaruhi pelakunya. Itu su. Wal fakhsya, dan juga perbuatan keji. Wal fakhsya, perbuatan keji. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua keburukan. Satu su, keburukan itu, dua fakhsya, perbuatan keji. Tadi kalau terjemahnya apa tadi? Apa? Kejahatan dan keji, perbuatan keji. Ya. Ya, satu sinonim semuanya lah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini dua istilah yang sama-sama buruk. Ya, satu keburukan, dua perbuatan keji. Kalau kita ambil hikmahnya, apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua keburukan, padahal dua-duanya ini dijadikan satu bisa. Al-fakhsya, perbuatan keji, itu termasuk keburukan atau enggak? Termasuk. Jadi kata fakhsya termasuk su. Begitu juga su termasuk fakhsya. Ya. Nah, di sini para ulama ya menyebutkan beberapa faedah. Termasuk diantaranya Imam Shalih Ibnu Utsaimin, ya. Beliau itu menyebutkan dari kata su dan fakhsya ini kalau dipisah maka maknanya berbeda. Apa perbedaannya? Yang kalau su itu adalah dosa-dosa kecil, ya. Su dari tafsiran yang
beliau ini adalah dosa-dosa kecil. Adapun fakhsya itu dosa-dosa yang besar, perbuatan keji. Makanya Imam As-Sa'di mengatakan al-fakhsya itu perbuatan khusus seperti zina, qadzaf, ya, mencuri, termasuk dosa-dosa besar semuanya. Adapun su' itu umum, ya, secara umum. Ya. Nah, ini yang perbedaannya antara su' dan fakhsya. Kemudian yang kedua antara su' dan fakhsya disebutkan yang pertama su' dulu secara umum, yang kedua disebutkan secara khusus. Itu menunjukkan bahwasanya perbuatan keji, ya, seperti zina, mencuri dan lainnya itu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita langgar. Ada perbuatan-perbuatan dosa kecil yang itu bisa hilang, ya, dengan amalan soleh kita, diampuni oleh Allah. Tapi ada perbuatan fakhsya yang di situ tidak hilang kecuali kalau kita memang bertaubat betul-betul kepada Allah dan Allah yang kehendak mengampuni. Innama ya'murukum bisu'i wal fakhsya, karena setan hanyalah menyuruh kalian kepada keburukan dan kejahatan atau perbuatan keji, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan agar kalian mengatakan atas Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak kalian ketahui, ya, sesuatu yang tidak kalian ketahui. Nah, antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun sudah pernah kita bahas, ya. Jadi mengatakan sesuatu atas Allah tanpa kita ketahui itu berkata tentang Allah, maksudnya berkata tentang Allah tanpa ilmu, ya. Contohnya apa? Kalau dari korelasi ayat tadi adalah mengatakan ini haram, ini halal, ini tidak boleh, ini boleh, tanpa ilmu. Ya, jadi Allah mengharamkan ini padahal itu halal, Allah menghalalkan ini padahal itu haram. Itu al-qaulu 'ala Allah bi ghairi ilmin, itu mengatakan sesuatu tentang Allah, tentang perintah Allah tanpa ilmu, ya. Nah, kalau kita perhatikan hal ini, jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, maka kita perhatikan, ya, kita bisa sadari bahwasanya di antara efek, ya, atau bentuk, ya, makanan yang haram diantaranya adalah terjerumus, nantinya akan terjerumus pada hal-hal kemaksiatan yang seperti ini, ya. Mungkinlah katakanlah, ya, orangnya itu alim, ya, benar-benar alim, ya, berilmu dalam ilmunya, tapi naudzubillah kalau harta yang ia konsumsi haram, harta dari segi suap misalkan, kemudian caranya juga tidak benar, khawatir keilmuannya tersebut akan dia selewengkan sehingga dia mengatakan sesuatu atas nama Allah, atas nama syariat ini tanpa ilmu, ya. Jadi yang kita khawatirkan seperti itu ketika kita melihat ayat ini, antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, karena yang diajak oleh setan ketika kita sudah mengikuti langkah-langkah mereka ini adalah, ya, setan akan mengarahkan kepada kemaksiatan-kemaksiatan seperti ini. Faman wasafa Allah bi ghairi ma wasafa bihi nafsuhu aw wasafahu bihi rasuluhu aw nafa'anhu ma athbatahu li nafsihi faqad qala 'ala Allah bila ilmin. Barang siapa yang mensifati Allah tanpa ilmu, menetapkan sifat bagi Allah tanpa ilmu, maka sungguh dia telah mengatakan atas nama Allah tanpa ilmu, ya. Tapi jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, untuk sementara kita cukupkan dulu, kita azan dulu, nanti kita lanjutkan satu ayat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tapi kita lanjutkan satu ayat lagi. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Dan apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u, ikutilah ma anzalallah, apa yang Allah turunkan. Qalu bal nattabi', mereka mengatakan bal, tidak, nattabi'u ma alfaina, kami mengikuti apa-apa yang kami dapati alaihi aba'ana, dari bapak-bapak kami, apa yang dilakukan oleh bapak-bapak kami. Awalau kana aba'uhum, walaupun bapak-bapak mereka itu ya, padahal bapak-bapak mereka itu la yaqiluna syai'a, tidak memahami sesuatu pun, wala yahtadun, dan tidak mendapatkan petunjuk ya. Tidak mengerti sesuatu pun dan tidak mendapatkan petunjuk. Ayat ini jamaah arsyadani wa arsyadakumullah merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di antara hamba Allah ini tetap ada orang-orang yang selalu mereka membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus, ya, secara khusus ayat ini di zaman Rasulullah SAW berbicara tentang orang-orang musyrik. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, yakni orang-orang musyrik itu, orang-orang musyrik di zaman Nabi, ittabi'u, ikutilah apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan di sini ditafsirkan Al-Qur'anu wal hikmah, yaitu Al-Qur'an dan sunnah ya, yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu bal nattabi'u ma alfaina, mereka justru mengatakan tidak, kami mengikuti apa yang kami dapatkan ya. Nah di sini Allah jelaskan di antara bentuk pembangkangan orang musyrik itu adalah kekolotan mereka dalam fanatisme golongan, ta'assub golongan ya. Dan itu betul-betul Allah kecam ya. Allah beri lebar buluk ya. Ini kan di sini kan ada unsur Allah hinakan mereka, Allah cela perbuatan mereka itu. Meskipun enggak ada kata-kata cela, tapi nanti Allah sebutkan la yaqilun, mereka orang-orang yang seperti ini ya, bapak-bapak mereka yang seperti ini la yaqilun, tidak mengerti
Kalau diterjemahkan secara letalak, la yaqilun, tidak punya akal. Ya. La yaqiluna syai'a, tidak punya akal. Padahal walaupun secara fakta mereka sebenarnya punya akal, kan begitu. Alaihi aba'ana, tidak, kami justru mengikuti bapak-bapak kami. Ini ancaman dari Allah, larangan dari Allah agar kita tidak fanatisme terhadap golongan, utamanya jika golongan tersebut atau ya komunitas tersebut yang kita induki itu melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang musyrik dulu, di antara kesesatan mereka, ya, Allah kasih label mereka dengan kehinaan, enggak berakal, itu kan karena fanatisme. Ya, meskipun dalam hal makanan, ya, turun temurun, ya, ini halal kok dari dalilnya. Beda lagi kalau belum jelas dalilnya. Sudah jelas dalilnya. Nah, ini jangan sampai terjadi pada diri kita, karena nyatanya terjadi juga seperti ini. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Padahal bapak-bapak nenek moyang mereka itu la yaqiluna syai'a, tidak mengerti sesuatu pun. Ya. Imam As-Sa'di berkata, faktafau bitaqlidil aba. Mereka hanya mencukupkan diri dengan pendapat nenek moyang mereka. Wazahadu fil iman bil anbiya, dan mereka zuhud, artinya tidak mau mengambil dari warisan para nabi, ya, keimanan terhadap para nabi. Wa ma'ahadha fa'aba'uhum ajahalun nas wa asyadduhum dhalala. Padahal di samping itu bapak-bapak mereka ini adalah disebut oleh Allah ajhalun nas, manusia yang paling bodoh, wa asyadduhum dhalala, dan manusia yang paling sesat. Ya. Kenapa Allah menyebutkan mereka ini paling bodoh padahal mereka punya akal? Bahkan diantaranya di sini sebagian tafsir mengatakan itu kan orang-orang Yahudi, yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Padahal Yahudi adalah ya juga manusia yang berakal. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala kecam di sini, mereka tidak berakal karena mereka tidak menggunakannya, mentasarrufkannya untuk memahami ayat-ayat Allah, menerima ayat-ayat Allah. Karena akal itu ada dua. Aklul idrak, ya, akal untuk mencerna dialog ini, menerima khitab, menerima perintah dan larangan, itu akal idrak. Dan aklut tasarruf, ya, akal yang digunakan untuk menggunakan perintah dan larangan tersebut untuk bertindak. Kalau aklul idrak, semuanya kita mengakui manusia punya aklul idrak, termasuk orang kafir, mereka berakal. Bahkan di antara mereka ada orang yang disebut pintar begitu dari segi duniawi. Tapi kalau aklut tasarruf, orang-orang kafir ini tidak memiliki, maka disebut la yaqilun, mereka tidak berakal. Ajhalun nas, orang yang paling bodoh, karena tidak bisa memakai akalnya, aklut tasarrufnya hilang. Untuk bertindak, akal dipakai untuk bertindak sesuai syariatnya hilang. Wala yahtadun, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Ya, wallahu taala a'lam. Ya, ini secara ringkas, ya, intinya di dalam ayat ini satu tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang rahmat, ya, rahmat yang Allah berikan kepada kita, orang mukmin maupun kafir. Di antaranya adalah apa yang Allah keluarkan dari bumi, makanan, itu semuanya menunjukkan, ya, menuntut kita agar bersyukur kepada Allah, mengesahkan Allah, menggunakannya dengan baik. Kemudian yang kedua adalah larangan keras, ya, agar kita tidak menggunakan atau memakan, mengkonsumsi kecuali yang halal lagi baik. Dan itu kalau kita laksanakan juga merupakan salah satu di antara rentetan rahmat dari Allah kepada kita. Baik, jamaah sekalian, mungkin demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kesalahan. Nas'alullahal azim min kulli qaulin, nastaghfirullahal azim min kulli qaulin wa amalin, wa nakhtam
wa akhtam bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian tafsir pada malam hari ini. Kita buka tanya jawab. Pak Gianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas waktu dan kesempatan untuk bertanya. Langsung saja, tadi dijelaskan makanlah dari makanan yang baik dan halal. Apakah kita bekerja kepada orang yang secara zatnya itu dengan cara yang haram, atau cara yang kedua yaitu cara mengambilnya itu dengan cara yang haram, artinya bekerjanya itu dengan cara yang haram? Apakah kita itu termasuk dari itu makanan yang haram? Maksudnya kita disuguhi orang itu, orang yang tadi yang secara bekerjanya itu dari cara yang haram, terus kita disuguhi makanan dari orang itu, apakah itu termasuk juga kita itu makan yang haram, Ustaz? Dari saja, Ustaz. Mohon jawabannya. Terima kasih. Taib, apakah jika kita mengkonsumsi sesuatu yang itu merupakan hibah dari cara yang haram, itu berarti kita mengkonsumsi hal yang haram gitu nggih? Allahu taala a'lam bissawab. Yang pertama, jika kita mengetahui bahwasanya sesuatu itu haram, ya, dia mengusahakan atau mendapatkan hal itu dengan cara yang haram, maka sebesar-besar usaha kita hindari. Saya cenderung di situ termasuk dari hal yang haram. Saya di sini tidak mengatakan secara pasti ya, karena nanti sesuai dengan wakiknya masing-masing, realitanya masing-masing. Karena kadang-kadang kita tidak tahu atau syubhat. Ya. Kalau misalkan kita tahu itu merupakan cara yang haram, dari hasil yang haram, perbuatan yang haram, maka kita hindari, kita khawatir terjerumus pada hal yang haram. Saya sendiri cenderung itu hal yang haram. Ya. Allahu ta'ala alam bisawab. Tapi kalau kita tidak mengetahui hal itu, tanpa tahu menahu kemudian dikasih, maka tidak ada dosa bagi kita. Ya, itu merupakan sesuatu di luar kehendak kita. Ya. Wallahu ta'ala alam. Tapi ini sekali lagi nanti dilihat prakteknya seperti apa. Ya. Prakteknya itu lebih mendalamnya seperti apa. Begitu, karena kadang-kadang masalahnya itu berbeda, ya, dari segi terapannya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada tanggapan atau ada yang menambahi, ya, atau memerinci barangkali. Gak, maksudnya itu atau barangkali dari yang memberi makanan itu, apakah pekerjaannya cuma satu itu tok umpamanya, ataukah punya pekerjaan lain? Kalau masih ada perbedaan, nah itu mungkin yang dikatakan Ustaz tadi mungkin ikhtilaf. Iya, iya. Oh iya, iya. Baik. Kalau yang didapatkan adalah dari usaha yang beragam, ya, ada yang halal dan ada yang haram, maka justru di situ tidak bisa dikatakan haram secara mutlak,
Tadi maksud saya haram, saya cenderung kepada yang haram itu memang betul-betul dari situ saja, atau bukan pekerjaan lah ya, dia mencuri di situ, kemudian kita konsumsi hasilnya begitu, seperti itu. Tapi kalau itu percampur adukan usaha macam-macam dan kita nggak tahu 1, 2, 3-nya seperti itu, kita husnudzon. Tapi kembali lagi, tapi kalau dzon kita ini, keyakinan kita lebih kepada 70-80% itu kebanyakan adalah dari hal yang haram, maka kita hindari. Ya. Ghalabatul dzonnya yang mana? Jadi dzon kita, prasangka kita kalau lebih dominan itu banyak yang haramnya, maka kita hindari. Tapi kalau dzon kita itu lebih kepada halalnya, maka Allah Ta'ala alam, di situ insyaallah mubah. Ya Allah Ta'ala alam. Makanya tadi saya bilang terapannya bagaimana gitu kadang. Situ yang sulit kadang-kadang. Iya. Ya, gitu ya. Ya. Ya, kita cukupkanlah kajian pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.